Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara peringatan ke-78 Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023 siap dimulai. Kejalan. Undangan dimohon berdiri. Memperingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya yang jauh di sana, yang dekat di sini, semuanya mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang menyimak dan yang menyampaikan mudah-mudahan menjadi amal jariah, amal yang selalu kelimpahan pahala, kelimpahan maghfirah, tentunya mudah-mudahan selalu kelimpahan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kelimpahan hidayah maka kita semua akan menjadi manusia yang paling beruntung, itu beruntungnya di dunia maupun di akhirat. Dan di akhirat kelak mudah-mudahan menjadi orang yang dibantu dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala pada antara nanti kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, yaitu hari Kamis bersamaan dengan hari libur dan hari kemerdekaan bangsa Indonesia yang kita cintai. Saya tadi ketika upacara dapat undangan mengikuti upacara, saya menangis. Saya terharu, sekaligus saya bangga kepada bangsa Indonesia. Saya terharu, saya bangga, dan saya cinta kepada bangsa Indonesia. Ada apa dengan bangsa Indonesia? Bangsa Indonesia ini besar. Bangsa Indonesia ini beragam budaya, beragam bahasa, dan bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang gigih, pemberani, istiqomah, dan penyayang dan penyabar. Buktinya teman-teman ya, yang membuat saya menangis, lebih dari 300 tahun Indonesia itu dijajah oleh bangsa lain. Diinjak-injak harga diri kita oleh Belanda, ditembaki siang dan malam dengan bunyi peluru, dengan bunyi tembak, dengan Jepang. Inggris pun juga ikut-ikutan menyerang dan menyiksa, menyerbu bangsa Indonesia ini, nenek-nenek moyang kita. Bayangkan 300 tahun sahabat, 300 tahun dijajah oleh bangsa yang lain. Hasil bumi dibawa, hasil bumi, hasil panen, hasil rempah-rempah, semua kekayaan yang ada di Indonesia ini dikeruk, diambil, dan dinikmati di negaranya. Ini tuh namanya perbuatan yang sangat zalim, perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah bisa melewati selama 300 tahun itu, bangsa Indonesia ini akhirnya merdeka.
Yang membuat saya bangga tadi ya, ketika upacara dari berbagai unsur datang. Ada dari unsur PGRI, ada dari unsur kepolisian, ada dari unsur Koramil, unsur dari kesehatan, unsur dari Karang Taruna, unsur dari tokoh agama, Nahdlatul Ulama, tokoh pemuda KNPI, ada dari pemuda PKH, program Keluarga Harapan, ada juga dari KPU, keluarga PU dengan yang di bawahnya, ada dari unsur instansi terkait SD, MI, SMP, MTS, MA dan SMA atau SMAI, dengan datang dengan membawa seragam kebesarannya, membawa logo yang dicintainya, bersatu padu sama-sama melaksanakan upacara 17 Agustus diperingati tahun 2023 ini. Dari berbagai pakaian adat Sunda, adat Madura, adat Jawa tadi pagi sama-sama datang. Ada dari unsur kepala desa, unsur kecamatan, unsur perangkat, unsur pramuka datang juga. Ini sangat membanggakan dan sangat saya membuat terharu dan senang karena Indonesia ini besar dan sama-sama mencintai bangsa Indonesia yang besar ini. Inilah refleksi 17 Agustus yang harus kita banggakan, yang harus kita peringati, dan yang harus kita rawat, karena kita ini sudah tidak usah ikut berperang, tumpah darah sudah kakek-kakek, nenek-nenek moyang kita berjuang, dan kita semua hanya tinggal mengisi kemerdekaan ini. Mau diisi dengan apa, bentuk cara mensyukurinya, itulah cara mensyukurinya. Bentuk dari kita, janganlah sekali-kali berkhianat kepada bangsa Indonesia kita sendiri. Harus cinta kita ini harus kita ikuti atau kita isi dengan cara mengopeni atau kita minimal keluarga kita supaya berguna bagi keluarga, bangsa, dan negara. Jangan sekali-kali menjadi penyakit, menjadi penghalang, atau menjadi pengkhianat negara. Pengkhianat negara ini kalau pemerintah tidak membela rakyat, malah menindas rakyat dengan cara tanda tangannya, dengan cara lobby-lobby dan pengaruhnya. Jadi seharusnya kita sama-sama ikut andil, ngopeni, membela, mengisi dan bentuk syukur kita sebagai bangsa Indonesia yang sudah merdeka hari ini. Kita perlu kita syukuri dan perlu kita banggakan. Dan sebentar lagi ini ada undangan menurunkan bendera. Inilah bendera, kita semua harus bersatu padu bersama-sama, melangkah bersama untuk dalam satu kumpulan, yaitu di bawah naungan bendera merah putih bangsa Indonesia, bangsa yang besar ini dan bangsa yang kita cintai ini. Mari kita bersama-sama bergotong royong memupuk cinta kasih sayang kepada Pancasila, merah putih, bangsa yang besar ini di bawah naungan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda profil, beda agama, beda misi, visi, semuanya, beda pekerjaan, beda alam, tapi ketika ngomong kita Pancasila, ketika kita ngomong Bhinneka Tunggal Ika, harus bersatu padu, harus bersama-sama melangkah untuk mencapai cita-cita yang mulia, yaitu bangsa Indonesia satu bahasa, satu cinta,
yaitu satu Indonesia. Mungkin itu teman-teman yang bisa kami bagi, yang bisa kami sampaikan untuk refleksi 17 Agustus 1945. Merdeka, 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 merdeka.